seandainya loan harga rumah 100.000, oke, 80% adalah first position loan. First position loan biasanya yang direkam pertama kali, jadi itu jadi posisi yang pertama. Jadi kalau umpamanya orang nggak bisa bayar, yang posisi pertama, bank yang posisi pertama yang dapat uang dulu, ngerti kan? Yang 20% itu posisi kedua. Ini kita cerita 100% loan, oke? Sebab di Amerika sekarang 100% loan tidak ada, hanya ada FHA loan. FHA loan biasanya 3,5% down, sisanya itu loan. Tapi kita hanya contoh gampangnya, oke? Jadi seandainya kalau yang foreclose ini rumah adalah second deed of trust, jadi second position, oke? Dia foreclose the property, dia mesti cure, namanya cure the first. Jadi dia mesti bayar yang the first. Kalau tidak, yang first akan foreclose, yang second akan wipe out. Oke, sekarang saya balikin contohnya. Seandainya first loan, first position, foreclose the property. Oke, dilelang itu orang dapat itu first loan. Second loannya gimana? Dr. Ira yang jago hitung. Kenapa? No, second loan hilang, 20.000 hilang. First position will wipe out any junior loan. Jadi loan posisi kedua, ketiga, keempat, kelima, whatever akan hilang. Oke? Jadi alangkah pentingnya tahu loan yang mana yang foreclose the property. Nanti so far, ini sebenarnya high risk but high gain. Kita coba high risk dibikin small risk, oke? Dan tapi ada juga small risk, juga ada hati-hati juga. Kita nggak tahu isi gedungnya. Nggak mau cek di mana? Penghuninya di situ, pemilik situ. Jadi kita ambil risiko situ. Jadi kita kira-kira ini kayaknya oke bang. Jadi kita biasanya do outside viewing, right? Ya coba. Saya jelasin kalau setiap hari itu gimana kita beli lelang gitu ya. Jadi pagi-pagi itu biasanya kita lihat semua yang bakal dilelang hari itu. Kebanyakan mungkin 90% itu bakal postpone atau cancel. Jadi kita lihat mungkin 200 rumah yang bakal dilelang mungkin cuma 20. Yang kejual ke orang yang terhati kayak kita itu paling mungkin sekitar 8 atau 10 maksimum. Sisanya mungkin balik ke itu Pak. Jadi kita cek dulu yang kita cuma mau ngebid yang first loan, ya first loan. Sudah gitu kita cek ini worth it nggak kita bakal ngebid ini. Soalnya kita lihat harga rumahnya berapa dulu. Ya pagi-pagi itu mereka biasanya ada bakal ngasih tahu bidnya itu opening bidnya berapa. Biasanya itu harga loan yang dia punya ditambah dengan denda itu semua. Yeah. Ya, itu biasanya kayak gitu. Cuma kadang-kadang bank itu kadang-kadang pagi-pagi itu dia bisa drop the loan. Misalnya tadinya publish bidnya itu misalnya 200.000, hari itu dia bisa decide ini saya bakal let go 100.000. Nah itu good opportunity gitu. Cuma susahnya karena kita nggak bisa lihat rumahnya kan. Jadi pagi-pagi itu kita lihat potensialnya mana aja. Jadi kita lihat 20 rumah itu yang kita udah target atau mungkin berapa rumah yang kita dan target kita draft by property. Kita lihat di luar. Di Amerika itu ada law biasanya nggak boleh trespassing, jadi nggak boleh masuk rumah orang tanpa izin. Jadinya kita lihat dari rumah dan ini berdasarkan pengalaman aja. Kita lihat dari rumah, dari luar, kita bisa prediksi mungkin di rumah dalamnya kayak gimana. Berdasarkan dari kita udah doing 550 rumah dan kita kelihatan dari luar kalau misalnya roofnya gini atau gardennya mungkin nggak dirawat apa dan kita juga tanya tetangga gimana orang tinggal di sana gimana. Jadi ada orang tanya, bagaimana saat kayak helikopter yang kecil tuh yang bisa lihat itu, nggak boleh itu. Cuma kalau ada penghuni bahaya ya, bisa disu. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita punya waktu kita juga bakal ke rumahnya. Kita kalau bisa ketemu sama orang yang beli fokus, kita bisa ngomong dulu dan kita bisa tahu gitu loh. Ya bukan saja itu, kadang-kadang kita bisa memberi ekstra uang, umpamanya $5.000, tinggalkan
tempat dengan bersih, ya. Jadi kita tidak mau bikin masalah gitu. Oh, ya terus begitu misalnya kita dapat rumah ya, hari itu kita ngebit, nggak tahu ada yang ada, kalau di Amerika ada ini, ada show-nya gitu, apa? Iya, ada, bukan namanya itu show. Kalau open house ini yang beli lelang juga, auction ya, auction juga, iya ada juga. Nah, Auction ada dua loh di Amerika, auction yang foreclosure. Ini kita bicara auction foreclosure, ada auction yang lelang kayak gitu aja, tapi bukan yang kita maksud. Yang sebenarnya auction adalah auction lewat foreclosure. Ya, coba Johan kasih unjuk contoh-contoh yang seperti yang commercial property yang dia punya broker ya belinya. Ya, belinya berapa terus? Ya, kita sekarang ada office, kita beli itu harganya lelang itu 150.000, dan tetangga itu dijual tuh 650.000, dan kita tuh lebih besar nih, tetangga yang 650.000 itu bakal jual tuh 2.400 square feet, kita punya 3.000-an, dan kita bisa dapatnya 150.000. Itu kenapa kita bisa dapat, karena kita waktu mau ngebit, kita selidikin lebih jauh lagi itu. Kalau tadi John udah bilang, maksudnya yang second ini yang first, yang foreclose, second dan yang lainnya itu bisa wipe off, ya. Cuma ada beberapa yang nggak bisa wipe off. Ada namanya property tax, itu selalu harus dibayar. Siapapun yang menang itu harus tetap bayar property tax. Jadi itu nggak bisa. Terus ada beberapa lien yang related sama city, itu juga sebagian bisa, sebagian nggak bisa di wipe off. Ada juga namanya yang lease pendants. Lease pendants itu kalau propertinya lagi litigasi kayak litigation, jadi lagi ada lawsuit. Iya, ada yang sengketa ya. Itu orang bisa taruh di record itu di city hall. Ya, bahwa ini rumah bakal sengketa. Jadi kalau beli mungkin bisa ada masalah gitu. Nah, kita selidikin ini juga ada sengketa gitu, tapi kita selidikin bahwa kita spend more time gitu ya, untuk selidikin bahwa di kertasnya itu judge-nya itu bilang bahwa properti ini pokoknya damage yang harus dibayar nggak bisa dibayar dengan properti, tapi harus dengan money. Jadi propertinya tetap aja bisa dijual gitu. Dan sebagian orang tuh nggak, mungkin yang bidder yang lain itu mereka nggak ngecek. Jadi mereka nggak ada yang berani ngebid, dan kita dapat rumah itu 150.000, sedangkan harganya mungkin bisa 800.000 untuk office. Okay. Terus bagaimana kalau seandainya market value, jadi harga rumah itu lebih kecil dari loan amount? Bagaimana menghadapi tantangannya apa? Kalau harga rumah lebih kecil dari harga loan. Loannya lebih tinggi dari harga rumah. Oh iya, kita nggak bakal ngebid. Okay. Kita nggak bakal ngebid kecuali kita nggak bakal ngebid kecuali kalau hari itu ada drop bid, dan itu kadang bukan hari itu aja. Kita tiap hari itu schedule-nya sama, mungkin di county ini jam 10, di county ada province, iya mungkin kecamatan. Di tiap itu tuh beda-beda. Dia juga dari Goa. Beda-beda jamnya kan. Iya, kalau misalnya di jam 10 misalnya, terus bisa juga bank itu drop it misalnya tidak 10 menit sebelum auctionnya. Terus kita gimana gitu, kita ya hopefully kita udah ngecek semuanya gitu, dan kita bisa ngebid. Dan kalau itu tuh opportunity yang paling bagus tuh kalau ada drop it kayak gitu. Soalnya banyak orang yang nggak ngecek dan tiba-tiba harganya drop. Soalnya kalau harga loannya lebih tinggi daripada harga rumah, orang kan nggak bakal lihat kan. Tapi kalau kita ngecek juga gitu, misalnya terus hari itu kita ngecek dan 10 menit sebelum auctionnya gitu, orang lain nggak ada yang tahu gitu loh. Itu bahwa mereka nggak ngecek soalnya. Mereka nggak ngecek title, nggak ngecek kondisi rumahnya kayak gimana. Saya dengar di Indonesia juga ada lelang rumah kalau seandainya nggak bayar pinjaman kan, betul kan? Ya, tapi saya dengar itu bisa diatur kan? Di Indonesia semua ya, Amerika nggak bisa diatur. Ada plus sama negatif ya. Kalau di sini kalau nggak salah, kalau umpamanya lelang
terus ada pembeli langsung di cancel gitu kan, atau dibatal gitu kan, supaya apa, pajaknya lebih rendah atau apa, saya rasa pajaknya lebih rendah kayaknya, atau nggak usah bayar pajak. Nggak tahu deh apa. Ya, tapi saya diceritakan itu trik-trik di sini ya. Kalau di Amerika, bank supaya mereka mau itu rumah, jadi mereka nggak bisa, harus lewat prosesnya. Ya, jadi seandainya itu dia punya first loan hanya in kasus ini ada 150.000, walaupun dia tahu tuh harga rumah 650 atau harga itu gedung 650.000, mereka harus lewat proses. Dan seandainya ada orang bid yang dia kasih tahu apa harga loannya dengan penalti dan itu ambil, dia nggak bisa apa-apa, bank nggak bisa apa-apa. Itu prosesnya. Nah, buat kita itu keuntungan. Oke, sebab nggak ada permainan, itu keuntungan untuk kita. Terang kalau ada banyak orang tahu akan bid. Tapi ini kebetulan orang tidak tahu. Tahu kadang ada less pendant. Oke, jadi waktu itu less pendant gimana? Jadi periksa lewat apa court dan ya, kita lihat court dokumennya, terus dibilang ya maksudnya monetary damage is only allowed monetary damage. Jadi propertinya is not property damage. Money apa? Property damage. Jadi maksudnya orang yang assume itu nggak bisa dapat properti, cuma bisa dapat monetary damage. Jadi itu mesti bayar berapa sama itu orang? Oh, kita nggak bayar. Kita nggak harus bayar, itu cuma kalau propertinya involved di litigation. Tapi itu dikeluarin di udah maksudnya nggak ikut di litigation mereka. Oh, nggak masuk litigation. Ya nggak boleh, maksudnya judge-nya bilang properti ini nggak boleh dimasukin dalam litigasi. Oh, jadi ada judgment pada waktu itu. Tapi nggak ikut di propertinya. Tapi dengan seandainya sekarang kan zamannya gampang kan, ya. Seandainya 1, 2, 3 Main Street di San Francisco seandainya, kan pakai Google Earth kan bisa lihat rumahnya. Ya. Nggak tahu, soalnya tapi masih nggak tahu itu dalamnya, nggak bisa, masih belum ilmu situ. Tapi kemarin saya pergi ke seminar, ada satu orang dari Amerika juga, dia bilang dia punya anak lagi riset dengan perusahaan di Amerika, di mana tembok itu bisa lihat orang di situ, bisa lihat tembok lagi ngapain, bisa lihat itu. Jadi